Oke Om Bro, ya kita sudah masuk ke sesi perakitan bodi ini Om. Nah jadi bodi sudah selesai saya repaint ya. Keren nampaknya. Nah untuk tahap pertama perakitan bodi yang harus kita lakukan adalah memasang aksesoris pada pintu-pintu ya, kaca, spion, dan handle pintu. Nah jadi kalau untuk pembelian bodi KYX ini tidak ada manual booknya ya, jadi daripada ntar Om Bro kesusahan ya masangnya, sekalian saya kasih panduannya aja. Oke, yang pertama yang mesti dikerjain adalah pintu-pintu. Nah untuk pintu depan itu yang pertama kali dipasang adalah handle pintu dengan spionnya. Nah untuk spionnya ini, lubang yang di pintu itu rata-rata kurang gede ya. Ini spion kalau kita paksa masuk ini pasti susah banget. Jadi saya ngakalinnya, kaki spion ini saya papas sedikit ya, jadi bisa masuk dengan gampang ke sini. Setelah spion terpasang, ini biasanya terlalu gampang lepas ya. Di sini saya ada dua opsi. Yang pertama itu kita lem bagian belakangnya, terserah ya mau pakai lem Alteco ya. Di sana sebutannya Alteco atau bukan ya? Kalau di sini Alteco atau brand Korea. Nah, yang kedua di sini kaki spionnya saya bor pakai pakai mata bor 1 mili. Terus saya ganjel nih pakai paper clip. Saya kasih contoh ya. Nah kalau Om Bro lihat itu kakinya kan ada amunsi sedikit. Nah, ambil tengah-tengahnya Om Bro. Nah selanjutnya paper clip ini saya potong secukupnya aja. Oke, seperti ini ya. Ini udah nggak bakalan lepas lagi. Sekarang untuk handle pintunya sama aja sih. Jadi semua yang nempel di pintu saya lakuin hal yang sama ya. Oke, seperti ini ya Om Bro. Nah untuk pintu tengah, ini handlebarnya tidak usah dipasang dulu, ini terakhir. Antena ini wajib kita bor ya. Spion tengah yang di dalam kabin, dan ini cantolan kap mesin. Nah jadi itu tadi part-part yang harus kita ganjal kakinya. Jadi di dalam paket bodi KYX itu yang didapat ada kaca-kacanya ya, kaca depan, kaca belakang. Ini kaca pintu tengah ya, dan kaca baris ketiga. Jadi diperhatikan ya, ini di kakinya itu ada kemiringannya ya di kakinya ya. Jadi kita paskan aja ke pintu ini. Posisi miringnya udah pas atau belum. Oke, jadi contohnya seperti ini Bro ya. Ini kalau Om Bro perhatikan, nah ini posisi kakinya ini miring nih. Dia miringnya seperti ini ya. Kita tinggal paskan di pintu. Di sini pintu di sisi untuk apanya nih ada kelihatan nih. Nah di sininya nih. Ini dia juga posisinya miring seperti ini, seperti ini ya. Nah jadi ini memang kombinasinya ya, pasangannya. Sekarang saya pasang kaca depan.
Jadi cara pasang kaca depan itu, kaki yang bawah kita masukin dulu ya. Keduanya sudah masuk, ini tinggal kita tarik aja. Nah. Berikutnya pemasangan ini spion di kabinnya. Jadi ini salah satu part yang saya ganjal kakinya. Kalau Om Bro mau pakai lem silahkan. Oke, yang di bor itu housing kakinya ya. Oke, berikut pemasangan kaca di bagian hardtopnya ya. Untuk bagian belakang gampang. Masukin kaki yang bagian bawah. Ini tinggal kita dorong masuk aja. Nah, untuk kaca jendela sampingnya ini agak sulit ya, karena ini kaca yang baris ketiga nih tebal. Jadi kalau misalnya ini kita mau pasang, ini kita tekannya ini butuh tenaga kuat banget ini. Saya nggak mau terlalu repot ya, karena kalau misalnya ini kita pasang masuk juga, suatu saat mau dibongkar pasti kakinya patah, nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi di sini saya ada triknya ya. Jadi di kaca ini, nah dia ada dua kaki di bawah, sama ada kuku yang di atas dua. Di sini tebal kuku lebih kurang mungkin 1,5 mili gitu ya. Jadi ini akan saya papas, akan saya gosok ya, sampai tersisa lebih kurang 0,5 mili saja. Nah, saya cukup pakai kertas amplas. Nah, ini kalau Om Bro bisa lihat ini ya, ini tebal kukunya itu yang menonjol keluar itu sisa sedikit aja, lebih kurang 0,5 mili. Nggak perlu terlalu tebal juga nggak masalah, karena ini padat ya, jadi pasti ngegrip ya. Masukin dulu kaki bawah, tinggal sorong. Jadi suatu saat kita kalau mau repaint, ini gampang tuh mau dikeluarin. Nah, untuk cantolan kap mesin ini biasanya sulit banget ya untuk masuk ke lubang ini. Ya, lagi-lagi dipapas. Jadi kalau Om perhatiin ini di cantolan kap mesinnya nih ya, kalau diperhatikan di sisi atasnya dia bentuknya agak bulat, di bawahnya dia rata gitu. Yang bulat ini saya biasanya buang setengah, bukan buang setengah gini ya, tapi buang setengah gini. Oke, bisa masuk dengan mudah ya. Kita kasih pengait lagi nanti ya. Nah, ini pengaitnya sudah saya pasang semua. Berikutnya bagian interior, tuas persneling ya. Di dalam paket sudah terdapat jenis apa ya, jenis skruf ya. Ada yang panjang, pendek, tebal. Untuk perakitan Om Bro pasti udah tahu sendiri deh, ini bautnya posisinya di mana-mana dulu. Berikutnya jok depan. Nah, jok depan dia nggak pakai baut ya, nggak pakai skruf, cuma model kaki gini doang. Cara pasangnya gampang, tekan aja. Nah, pastikan kaki-kakinya semua tembusnya sampai belakang. Berikutnya bagian interior tuh harusnya dashboard. Cuma dashboard di sini saya nggak pasang dulu sepertinya ya. Soalnya ini ntar mau dipasang LED bar. Dipasang LED bar di bagian depannya, itu kita mesti ngebor untuk lewat jalur kabel. Nah, kebetulan jalur kabelnya itu ntar saya selipin di bagian sisi sini ya. Mending saya bor sekarang aja deh, tapi pemasangan tetap terakhir.
Oke, ini ya. Jadi ntar kabel itu masuknya dari bingkai kaca depan ya, sisi samping, dia masuk melalui lubang ini. Nah, untuk di body saya membolongin bagian sini untuk jalur kabel keluar melalui ke bagian bawah body ya. Oke, selanjutnya yang mau saya pasang ini aksesoris di mesin. Untuk pemasangan air scoop ini sudah dapat scoopnya model pendek. Berikutnya grill depan. Nah, di grill depan juga sudah dapat scoopnya ya, model pendek. Jangan salah pasang ya. Kalau kita pakai skrup yang panjang, ntar di sini tembus skrupnya, jadi ada tonjolan gitu, jelek. Oke, selanjutnya untuk pemasangan pintu. Nah, untuk pemasangan pintu saya ada butuh bantuan sedikit ya. Bantuannya cukup dari sini aja. Hot glue. Nah, hot glue itu dipakai untuk ini ya, Om Bro ya, untuk doktrin. Karena kalau kita nggak pakai hot glue, ini gampang banget lepasnya. Ya, dilem di tempat kaki pintunya, baru ini kita tempel. Alasannya saya pakai hot glue itu buat apa ya? Jadi suatu saat kalau kita pengen repaint, ini kita bukanya gampang daripada kita lem pakai lem Alteco ya, pasti udah permanen. Oke, selanjutnya saya akan lem kaca spionnya ya, cerminnya. Nah, berikutnya yang mau saya kerjain itu adalah pemasangan pintu tengah. Untuk pintu tengah ada sedikit trik ya, Om Bro ya. Ini posisi lubang untuk kaki pintu ini biasanya ngelos. Misalnya kita masukin, nah udah padat ya. Itu suka ngelos, suka ngebuka sendiri gitu ya. Di sini saya ada pakai sedikit trik ya. Jadi di bagian belakang kaki, di bagian belakang pintu ini ya, kakinya ini saya buat lubang. Biasa pakai mata bor ukuran 1,5 mili. Caranya kita kira-kira aja ya, misalnya 2 mili tuh tebalnya. Nah, dari sini jarak 2 mili, saya biasanya tambah 1 mili lagi, berarti menjadi 3 mili. Itu saya buat lubang kecil. Jadi setelah kita bor, kita pasang baut. Ntar waktu setelah pemasangan ini kita pasang baut di dalam ya. Jadi ini pintunya terkunci dari belakang, ini nggak akan lepas lagi. Mudah-mudahan ngerti ya. Saat pintu terpasang seperti ini, kita bagi di bagian belakang. Nah, ini kelihatan lubang yang tadi saya buat ya. Ini kita pasang baut. Bro, kedua sisi pintu sudah saya ganjal. Berikutnya pemasangan pintu depan. Setelah kita pasang seperti ini ada dikasih 2 tiang ya, sebagai pengait engselnya. Oke, berikutnya yang akan saya kerjain ini pemasangan handle pintu bagian tengah ya. Nah, sekarang saatnya kita membuat lubang di kaki handle nya. Ini handle udah nggak akan copot ya. Selanjutnya pemasangan hardtop dengan bingkai kaca depan.
kelar deh. Oke, jadi berikutnya yang akan saya kerjain lagi pemasangan fender ya. Fender depan belakang, lampu, bumper, kaca lampu belakang. Nah, untuk pemasangan kaca lampu depan itu Om Bro harus perhatikan ya. Di sini kaca lampu depan dia ada parit kecilnya. Nah, ntar parit kecilnya itu dia lepas nih di sini ya. Jadi ini posisinya mesti diperhatikan. Tidak pas juga nggak masalah sebenarnya. Cuma ya lebih perfect kan, lebih enak lihatnya. Tuh kaca lampu depan ini cara pasangnya kita tinggal tekan aja ke rumah lampunya ya. Oke Om Bro, untuk fender ini sudah dapat skrunya. Jadi untuk fender dia pakai skrunya sendiri ya. Ya, keempat sisi seperti ini ya. Keren dah pokoknya Om Bro. Oke, untuk handle belakang kalau bisa ya kasih pengait, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ntar kalau hilang beli aja ke sini. Nah, kalau untuk wiper memang nggak bisa dikasih pengait ya, jadi terserah Om Bro mau di lem atau gimana. Nah, selanjutnya adalah menempel magnet ya, magnet post ke body. Nah, untuk tips pemasangan magnet post itu kita tidak bisa memakai lem sembarangan ya. Kalau pakai Alteco bisa, cuma mungkin belepotan atau gimana. Kalau pakai hot glue ini nggak akan lengket, pasti lepas. Jadi saya di sini pakai lem epoxy ya, merek Dextone yang kering 5 menit sudah cukup. Oke Om Bro, nah ini magnet sudah terpasang ya. Di sini untuk lampu LED yang di body itu saya rangkai sendiri ya. Jadi ntar dia akan menyatu dengan LED bar ini. Nah, untuk merangkai memasang LED bar ini tidak ada trik tertentu ya. Bebas saja, tergantung selera kita. Pengennya ini LED bar di posisi gimana gitu loh. Mau setinggi ini ya, mau setinggi ini yang di atas atap boleh, mau sama rata dengan atap boleh ya. Kalau di sini saya pemasangannya sama rata dengan atap. Ditandai terlebih dahulu sebelum dibor. Oke, kura-kura seperti begitu lah. Nah, untuk yang ini agak ekstrim sih ya, agak ekstrim. Kenapa? Ini kita mesti ngebor sini agar untuk jalur kabel di bingkai kaca yang bagian depan itu lubangnya lumayan gede entar. Saya kemarin kalau nggak salah pakai yang ukuran 3 mili sih. Mudah ya, gampang lah. Nah, selanjutnya kabel LED bar itu kita selip masuk ya ke lubang yang tadi sudah kita buat di dashboard. Nah, jadi kabel keluarnya di sini. Ntar saya nyambung kabelnya di sini ya. Oke. Berikutnya akan saya kerjakan adalah merangkai LED ya, LED untuk body. Nah, jadi ini semua apa ya,
instalasi LED sudah tersambung semua. Nah, jadi di sini untuk LED-nya saya memakai konektor terpisah ya, tidak menggunakan modul dan tidak connect ke receiver. Jadi di sini saya memakai baterai ya, mini LiPo. Ini saya pakai LiPo 2S 500 mAh. Jadi untuk baterai ini tidak perlu kita buat tempatnya ya. Ini bisa kita selip di belakang pintunya. Oke. Ini setelah terpasang di sasis, baterainya tidak akan lepas sih, garansi. Nah, sekarang ini masuk ke proses pengawinan bodi dengan sasis. Oke Om Bro. Nah, untuk pemasangan bodi ke sasis, ini kan tadi magnet pos ada dapat ya dari bodi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang pendek itu untuk belakang, panjang untuk depan. Untuk pemasangannya di sini masing-masing magnet pos ada 2 lubang ya. Yang belakang itu dia posisinya di lubang yang atas ya. Yang untuk depan posisinya di lubang yang bawah. Oke Om Bro, masuk ke proses pengawinannya. Teng teng tereng, teng teng tereng. Oke, kelar ya. Jadi selanjutnya adalah proses pemasangan bumper dan winch. Setelah itu ini kit siap untuk terbang ke Sulawesi. Oke.